kita lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang perizinan, pada pasal 263 dikatakan surat izin praktek itu pertama, tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk SIP. Ya, itu yang pertama. Kalau dia akan melakukan praktek, maka dia harus mempunyai izin praktek dalam bentuk SIP. Kedua, persyaratan SIP itu nanti harus memiliki 2A, STR dan tempat praktek dalam Undang-Undang 17 Pasal 263. SIP diterbitkan oleh siapa? Pemerintah daerah, kabupaten kota, tempat named dan nakes atau tenaga medis dan tenaga kesehatan menjalankan prakteknya. Jadi siapa yang menerbitkan? Pemerintah daerah. Tetapi dalam kondisi khusus atau kondisi tertentu, maka menteri dapat menerbitkan SIP. Ya, nanti kondisi untuk misalnya untuk penugasan khusus, kemudian barangkali nanti rumah sakit nanti kapal, hal-hal yang spesifik itu maka menteri yang dapat menerbitkan SIP. Ya. Kemudian SIP tenaga medis, tenaga kesehatan, warga negara Indonesia berlakunya sampai kapan? 5 tahun. Ya. Persyaratan perpanjangan SIP meliputi STR, tempat praktek, dan pemenuhan kecukupan SKP. Ya, jadi ada 6 hal dalam tatanan pasal 263 tentang perizinan di dalam Undang-Undang Nomor 17. Tetapi ini teman-teman, ini seperti apa? Gitu kan? Nah, sambil menunggu PP ini keluar, maka kita adanya kekosongan ini kita jelaskanlah di dalam surat edaran tersebut, ya, yang keluar saat ini pada nomor HK 0201 Menkes 2024 tentang penyelenggaraan perizinan. Nah, kita lihat, lanjut. Ya, pelan-pelan. Saya akan pelan-pelan, ya. Lanjut. Nah, ini dia. Perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan SE tersebut tentang penyelenggaraan perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, ya, pasca terbitnya Undang-Undang 17. Pemohon penerbitan SIP ini kita golongkan beberapa. Yang pertama, itu adalah bagaimana permohonan untuk penerbitan SIP pertama kali. Pertama kali dengan surat tanda registrasi yang sudah terbit, artinya sudah punya STR, ya, dan masih berlaku. Jadi ini baru SIP pertama kali, tapi STR-nya sudah ada, sudah terbit dan masih berlaku, ya, sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 ini diundangkan. Artinya sebelum Undang-Undang 17. Undang-Undang 17 itu diundangkan itu Agustus tahun 2023. Nah, kita bisa lihat kalau dia sebelum, maka ini bisa sebelum terbitnya Undang-Undang 17, persyaratan apa yang dibutuhkan? Ya, satu adalah STR, surat keterangan tempat praktek. Kapan masa berlaku SIP-nya, Ibu Yuli? Masa berlakunya adalah masa berlaku SIP sama dengan masa berlakunya STR. Ya. Yang kedua, permohonan penerbitan SIP sama untuk pertama kalinya, ya, dengan menggunakan STR yang berlaku seumur hidup bagi named dan nakes, ya, yang sama ini, yang telah lulus kurang dari 5 tahun, ya, sebelum undang-undang diterbitkan ini, maka persyaratannya 2. Dia hanya butuh STR
Yang kedua hanya butuh surat keterangan tempat praktek. Kalau dia, jadi ada 3 hal kuncinya. 1, pertama kali. 2, STR-nya seumur hidup, tapi lulusnya kurang dari 5 tahun sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 diterbitkan. Ya, misalnya Agustus 2023, kalau dia lulusnya tahun Agustus, hitungannya misalnya Agustus 2018, itu masih terhitung, ya. Tapi kalau Januari 2018 sudah tidak terhitung sebagai kurang dari 5 tahun. Syaratnya ini, ya. Berlakunya seperti apa? Yang atas, kalau yang atas pertama kali tapi STR-nya sudah terbit dan masih berlaku, itu masa berlaku SP sama dengan masa berlaku STR. Tapi kalau ini, SIP berlaku selama 5 tahun. Ya, sudah. Yang ketiga adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktek. Sekali lagi, tidak pernah praktek, udah punya nih STR. Mau nih saya praktek, tapi saya belum pernah praktek nih. Lebih dari 5 tahun terhitung sejak sebelum undang-undang ini ditetapkan. Artinya, kok persyaratannya? Ada 3. Ini ditambah. Pertama, STR. Kedua, surat keterangan tempat praktek. Ketiga adalah bukti kompetensi. Ini yang di bold ya. Bukti kompetensi nanti diperoleh setelah mengikuti pemenuhan kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemenkes nanti dengan berkoordinasi kolegium atau penyelenggara pendidikan. Ya, yang nanti ini kita akan lakukan, saya mau misalnya dokter, saya udah lama tidak melakukan praktek, maka saya harus melakukan uji kompetensi. Kalau dokter berarti dokter gigi dengan kolegium dokter gigi ya. Kalau dokter umum langsung dengan kolegiumnya, misalnya perawat langsung dengan kolegium perawat, nanti akan dikondisikan, Kementerian Kesehatan akan mengkoordinasikan ini dengan kolegium dan penyelenggara atau penyelenggara pendidikan. Ya. SIP-nya kapan berlaku? Sama. SIP-nya berlaku selama 5 tahun. Ya. Kemudian yang menerbitkan siapa? Yang menerbitkan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kota tempat tenaga medis, tenaga kesehatan menjalankan praktik. Prosesnya seperti apa? Dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi terintegrasi dengan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan milik Kementerian Kesehatan. Yang ini udah pasti jalurnya sama. Ya, lanjut. Nah, yang keempat tadi kan yang tadi memakai STR yang sudah terbit. Kemudian yang kedua adalah pertama kali tapi dia STR seumur hidup dan belum 5 tahun ya, sebelum 5 tahun. Kalau yang ketiga lebih dari 5 tahun setelah terbitnya undang-undang. Nah, yang keempat adalah tenaga medis, tenaga kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan diundangkan, atau STR yang berlaku seumur hidup dan akan, yang merah, prinsipnya akan mengajukan permohonan perpanjangan SIP. Ya, syaratnya apa? 1, STR, 2, surat keterangan tempat praktek, 3, bukti kecukupan satuan kredit profesi. Nanti selain melampirkan bukti kecukupan SKP, Ramednakes membuat surat pernyataan yang menyatakan sudah cukup SKP.
ini masa berlakunya 5 tahun SIP-nya ya. Kemudian yang kelima, tenaga medis tenaga kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang 17 atau tentang kesehatan diundangkan akan mengajukan permohonan penerbitan untuk SIP kedua atau SIP ketiga. Syaratnya apa? 1 STR, 2 bawa SIP 1 dan atau SIP kedua, kalau dia SIP ketiga ya, surat keterangan tempat praktek ya. Nah, masa berlaku menerbitkan SIP masa berlakunya sesuai dengan masa berlakunya STR tersebut. Karena dia memiliki STR yang udah terbit dulu ya dan masih berlaku. Maka sama yang di atas tadi. SIP masa berlakunya mengikuti dengan masa berlakunya STR. Kalau yang keenam, kalau memiliki STR seumur hidup mau mengajukan permohonan penerbitan SIP kedua atau ketiga, ini 3 hal. 1 tetap sama STR, 2 SIP, 1 atau kedua, kemudian surat praktek tapi di sini masa berlakunya menerbitkan SIP yang masa berlakunya sesuai masa berlaku SIP pertama. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Pastinya kalau 1 kali, 2 kali nanti kalau hal-hal yang memang dibutuhkan silakan nanti menghubungi. Langsung saja tulis Q&A saat ini, nanti akan langsung direspon dan kita langsung akan summary di belakang ya. Yang menerbitkan tadi sama ya, kabupaten kota, kepala dinas kesehatan, sama kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu. Dengan proses penerbitan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem SI STNK ya, yang nanti terintegrasi mempunyai dengan Kementerian Kesehatan. Nah, format surat lanjut. Format surat kecukupan SKP seperti ini. Nanti Pak Direktur Mutu Kesehatan Tenaga Kesehatan itu Pak Lupi Triaksono akan menjelaskan dengan clear tentang bagaimana pemenuhan SKP. Jadi ini nanti surat pernyataan kecukupan SKP. Nanti formatnya ada ya. Nah, lanjut langsung barangkali disambung dengan Pak Lupi Triaksono, Direktur Mutu Tenaga Kesehatan, untuk dipersilakan Pak Lupi. Baik, terima kasih Ibu Yuli, SAS KKI.